Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan para pemirsa PIK TV yang sedang menyaksikan channel kami dimanapun Anda berada. Semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, di tengah kita sudah hadir guru besar kita, Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari, Malang. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Amin. Baiklah, sebelum kita tanya-tanya kepada beliau, ayo ajak keluarga dan kerabat Anda semua agar tidak ketinggalan ilmu yang bermanfaat yang kita tanyakan kepada beliau nanti. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana fi sahatin wa afiyah. Alhamdulillah, semoga dengan pertemuan kita kali ini bisa menambah manfaat dan keberkahan dalam kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, saya mau bertanya. Baik. Bolehkah seorang pemuda yang belum memiliki pekerjaan tetap untuk menikah muda? Kalau pertanyaannya tentang masalah hukum ya, bolehkah secara hukum fikih? Ya boleh. Karena di dalam fikih itu tidak ada syarat orang menikah harus punya pekerjaan gitu, enggak ada ya. Itu secara hukum boleh-boleh saja. Ada tapinya, menikah itu bukan sekedar hukum halal dan haram. Memang waktu akad nikahnya, ya angkah tuka wa zawaj tuka, kemudian dijawab qabil dulu nikahaha wa tazwijaha dan seterusnya. Ya, itu enggak perlu pekerjaan. Yang penting ada maharnya. Utama dalam bab ini ya. Yang penting menyediakan mahar. Kalau yang mengakadkan atau mertuanya mengatakan 1 juta ya berarti wajib bayar 1 juta. Menyediakan itu saja. Tapi istilahnya itu wama wara'a dzalik. Apa yang terjadi setelah itu? Nah inilah yang perlu dipikirkan. Kalau pemuda ini yang menikah tidak punya pekerjaan dan tidak bisa menghidupi istrinya, kemudian istrinya itu mati gara-gara kelaparan, maka berdosalah si pemuda yang belum siap pekerjaan sudah berani menikah. Dosa. Ya, sama saja dengan membunuh seorang manusia. Begitu. Tapi kalau si suami yang muda ini entah bagaimanalah, pokoknya melakukan pekerjaan yang halal gitu ya, pokoknya ya. Ini bisa menghidupi istrinya, maka sah dan baik begitu. Misalnya saya katakan, pemuda tadi itu walaupun belum bekerja tapi punya warisan dari orang tuanya. Misalnya saja warisannya itu punya harta senilai 10 miliar misalnya. Kan mampu untuk menghidupi istrinya. Ya boleh-boleh saja. Bahkan bagus itu kalau mau ya. Kalau mau. Tapi secara umum yang penting saya katakan wama wara'a dzalik, apa yang terjadi setelah itu di sini adalah akad nikahnya. Berani enggak menghidupi istrinya? Perlu diingat ya, istri itu tadinya adalah anak seorang manusia. Maksudnya dari keluarga seseorang yang dihidupi. Paham ya? Istri tadi loh, itu kan anak bapaknya kan? Ya, keluarga fulan bin fulan. Itu hidup, tidak sampai kelaparan di rumah ayahnya atau keluarganya istri. Betul enggak?
Lah kalau Anda minta, kalau kalian minta, kemudian kalian telantarkan karena kalian belum punya pekerjaan, maka dosalah kalian. Begitu. Paham? Baik. Pak Kiai, apa hukum memakai gigi palsu? Hukum memasang gigi palsu ya. Pertama, kalau yang dimaksud memasang gigi palsu itu permanen, implan permanen, maka ada dua hukum di sini. Kalau untuk tujuan kesehatan ini, misalnya tidak bisa makan, ya enggak? Atau apa sajalah, pokoknya untuk kesehatan. Giginya betul-betul rusak, sudah hancur, gitu ya. Dan lain sebagainya, tujuan kesehatan ini boleh hukumnya. Tapi kalau tujuan itu untuk menjadi semakin tampan, semakin cantik, maka tidak boleh. Begitu. Jadi orang memasang gigi palsu itu ya macam-macam ya, tujuannya macam-macam. Contoh, kalau gigi geraham yang diganti, maka tidak ada biasanya orang mengatakan saya pasang gigi geraham biar tambah tampan atau tambah cantik. Kan tidak kelihatan. Paham ya? Tidak kelihatan. Umumnya orang itu kalau gigi depannya, paham? Gigi depannya itu copot. Padahal yang lain masih segar. Ya entah karena jatuh, entah karena apa gitu ya. Nah, kemudian dia pasang, umumnya yang demikian ini biasanya untuk biar tambah tampan, penampilan oke, gitu ya. Ya. Nah, atau biar tambah cantik. Ini tujuannya untuk kecantikan, enggak boleh. Namanya merubah khalqullah, merubah ciptaan Allah. Tapi kalau memang walaupun depan ini terus gusinya ini memang sakit, karena suatu sebab, karena setiap orang mempunyai kendala yang berbeda-beda. Dan tujuannya, rekomendasi dari dokter bahwa ini betul-betul untuk kesehatan. Maka boleh hukumnya. Begitu ya. Saya sendiri kapan hari bertanya kepada dokter. Dokter, berapa sekarang pasang gigi permanen, gigi palsu permanen? Itu operasinya paling murah satu gigi itu 15 juta. Begitu ya. Saya ditanya, kenapa kau mau pasang? Saya bilang begini, gigi saya yang sebelah sini, dalam sini itu, setiap makan pasti sakit. Terus kalau saya bersihkan dengan tusuk gigi, itu luar biasa sakitnya. Tapi ya saya tahan-tahan aja gitu. Mau dilepas, ya sayang karena ini termasuk sudah sisa, ada putus begitu ya, terpotong separuh. Masih bisa membantu. Nah, kalau misalnya saya ganti gigi palsu, siapa yang ngelihat? Enggak ada. Kan enggak mungkin orang itu ketemu dengan temannya, Pak mau lihat gigi sampean yang dalam. Kan enggak mungkin ya. Tapi apa? Tujuannya untuk kesehatan. Enggak apa-apa seperti itu. Demikian. Jelas? Baik. Pak Kiai, bagaimana hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena mencari nafkah? Mencari nafkah, kemudian tidak puasa Ramadan, berdosa. Puasa Ramadan itu suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kecuali untuk orang yang sakit dan bepergian. Itu pun orang yang sakit dan bepergian itu kalau sudah ada waktu, misalnya yang sakit sudah sembuh, yang bepergian sudah pulang ya. Di lain bulan Ramadan wajib mengqadha. Begitu. Lah kalau orang kerja kan tiap hari. Mana mau mengqadha? Maka dia berdosa. Maka carilah pekerjaan yang sekira tidak mengganggu puasanya. Begitu. Nah, kecuali begini. Ada lembur. Pekerjaan lembur yang entah bagaimana tidak bisa ditinggalkan, kebetulan lemburnya ini di bulan Ramadan, maka dia meninggalkan puasanya, tapi ada harapan bahwa misalnya
setelah Syawal dia akan qadha. Begitu. Ya. Nah, tapi kalau enggak, memang pekerjaannya sudah. Terus dia mengatakan, saya enggak bisa puasa karena pekerjaan saya menghalangi puasa. Karena pekerjaan saya menghalangi puasa, berdosa dia. Begitu. Jelas? Baik. Pak Kiai, apa maksud menghadirkan hati saat membaca wirid? Menghadirkan hati saat membaca wirid. Begini ya, orang zikir kepada Allah, itu kan namanya zikir, itu ingat kepada Allah. Saya permudah saja, kita sedang mengaji sekarang ya, para santri ini. Ada santri yang mengaji dengan misalnya melihat yang mengajar, di sini melihat saya, konsentrasi. Itu namanya menghadirkan hati. Tapi ada santri yang tidak demikian. Misalnya dia ngantuk, dia menuruti matanya, begini. Itu namanya tidak hadir. Ada santri yang peduli, maksudnya melihat betul-betul apa yang saya sampaikan. Itu namanya hadir hatinya. Tapi ada juga santri yang tidak demikian. Walaupun duduk di sini, walaupun matanya ini tidak terpejam, alias melihat dengan mata bolanya gini. Tapi pikirannya di mana-mana. Misalnya sekarang ini kan musim angin gitu ya. Ini saya katakan santri. Walaupun matanya tuh melotot begini, seperti melihat yang mengajar. Tapi pikirannya, waduh, lihat atasnya jam berapa ini? Ini bentar lagi kan bisa main layang-layang ini. Nah, berarti dia konsentrasinya main layang-layang. Itu namanya hatinya tidak hadir. Paham? Untuk menghadirkan zikir kepada Allah harus ingat, aku sekarang sedang zikir kepada Allah. Aku baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berarti aku ini kan banyak dosa, maka aku mohon ampun kepada Allah. Itu namanya menghadirkan hati. Aku sekarang ini memerlukan rezeki yang baik, halalan thayyibah. Maka dia berdoa, termasuk doa zikir juga ya. Misalnya Allahumma rzuqni rizqon halalan thayyibah. Itu namanya hadir hatinya. Yang tidak hadir walaupun lisannya mengatakan Allahumma rzuqni rizqon halalan thayyibah, tapi pikirannya ini nanti malam ada liga bola ini. Nah, ini namanya tidak hadir. Jelas? Apa yang dikerjakan? Dia konsentrasi, dia betul-betul memikirkan aku sedang zikir, aku sedang wirid, aku sedang menghadap Allah. Begitu dan seterusnya. Itulah artinya menghadirkan hati dalam wirid atau zikir. Jelas? Baik. Pak Kiai, apa hukum orang yang mampu membayar hutang tapi dia tidak membayarnya? Hutang ya, ini masalah hutang ya. Sebut saja berapa kira-kira hutangnya? 10 juta. 10 juta. Baik. Ada orang hutang 10 juta. Kemudian dia ini sudah punya uang sebenarnya. Bahkan uangnya lebih 15 juta kan lebih ya. Dan uang itu tidak terlalu diperlukan kepada sesuatu yang memang darurat seperti sakit, itu kan darurat. Dia simpen itu. Tapi tatkala ditagih tidak mau bayar, begitu ya. Padahal dia sudah bisa membayar tapi tidak mau membayarnya ya, gitu ya. Iya. Baik. Hadits Nabi mengatakan layyul wajid yahillu irdahu wa uqubatahu. Layyul wajid halal bagi orang yang layyul wajid. Layyul wajid itu orang yang memperlambat bayar hutang sedangkan dia mampu. Al-wajid orang sudah mampu bayar hutang, maksudnya uangnya berkelebihan. Tapi dia layin, lembek. Ya, maka dikatakan yahillu irdahu, halal untuk dicaci maki kehormatannya, diungkap kejelekannya, itu ya. Misalnya fulan bin fulan sudah punya tapi tidak mau bayar hutang, maka halal baginya kalau kita mengatakan, hei saudara-saudaraku, teman-temanku, jangan berinteraksi hutang piutang kepada bapak ini. Dia ini orang yang layyul wajid. Maka kehormatannya diungkap. Wa uqubatahu, bahkan kalau dihukum pun
orang ini halal, tentu dihukum di sini misalnya dikucilkan dari masyarakat, ya enggak? Boleh. Kenapa? Karena dia punya tanggungan, tapi justru dia memenangkan nafsunya sendiri, sudah punya uang untuk bayar, enggak mau bayar, dan tanggungannya diabaikan. Begitu di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang sudah mampu bayar hutang kok tidak mau bayar hutang, dosa besar. Begitu. Paham? Paham. Baik. Pak Kiai, jika ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada saya, Hadiah. ya, Baik. lalu saya memberikan kembali barang itu kepada orang lain, apakah itu sah-sah saja Pak Kiai? Ada orang mendapatkan hadiah, ya. Misalnya saya mendapatkan hadiah uang sajalah, 10 juta misalnya. Hadiah dari kawan, saya terima. Pertanyaannya, boleh enggak uang 10 juta hadiah dari kawan itu saya berikan kepada orang lain, gitu kan? Kalau hukum secara fikih ya boleh. Karena apa? Hadiah itu sudah menjadi milik. Jadi kalau ada orang ya memberikan hadiah kepada saya 10 juta, berarti 10 juta itu sudah hak murni punya saya. Gitu namanya hadiah. Gak boleh diminta. Nah, kalau diminta dosa. Oleh ini loh, oleh pemberinya itu dosa. Pemberinya ini dosa, meminta barang atau uang yang sudah diberikan hadiah. Gak boleh. Ya, jelas, apalagi kalau mintanya memaksa, gak boleh, dosa. Apalagi kalau yang sudah menerima hadiah tidak ikhlas, dosa namanya. Paham? Begitu. Kemudian uang 10 juta itu mau saya apakan boleh, mau saya kasihkan istri sebagai nafkah boleh. Saya belanjakan apa saja boleh. Saya pergunakan untuk apa ya? Rekreasi misalnya. Kan uang saya sendiri. Boleh, sah. Bahkan saya hadiahkan kepada orang lain. Saya nerima hadiah ya dari Anda, satu hadiah. Coba ya, hadiah. Ini saya hadiahkan gitu. Ini saya hadiahkan. Ya, saya terima hadiah ini. Sudah? Maka saya oper hadiah ini. Ini saya hadiahkan. Saya terima hadiah ini. Baik, itu sah menurut fikih. Sudah? Sah menurut fikih. Ada tapinya. Kalau di dalam akhlak, paham ya, adab sopan santun, paham? Dikatakan al hadiyatu la tuhda. Kamu kalau mendapatkan hadiah jangan diberikan kepada orang lain. Ini akhlak sopan santun. Apalagi di depan pemberi hadiah. Kayak tadi itu. Coba diulangi. Ya, ini saya hadiahkan. Gitu. Ini saya hadiahkan. Saya terima hadiah. Ini jangan langsung di depan pemberi. Saya oper. Ini saya hadiahkan. Saya terima hadiahnya. Jangan begitu. Ini adab sopan santun saya tidak ada. Betapa kecewanya orang yang memberi hadiah. Ya, itu satu. Tata caranya. Kalau mau, coba diulangi lagi. Kalau mau, Ini saya hadiahkan. saya terima hadiahnya. Sudah, terima kasih banyak, saya simpen. Sudah? Kalau saya dengan pemberi hadiah sudah tidak satu majelis, paham? Ya, pergi. Saya sebenarnya enggak suka ini. Misalnya enggak suka. Bagi saya ini tidak manfaat bagi saya misalnya. Barang kurang manfaat. Saya melihat saya punya kawan ini sangat manfaat untuk kawan saya. Di luar majelis pemberian tadi. Paham? Maka boleh saya memberikan. Saya melihat Anda ini memerlukan ini ya, barang ini. Ya, Iya. ya ini saya hadiahkan. Begitu terima. caranya. Terima kasih. Baik. Itu caranya. Paham? Sehingga dikatakan al-hadiyatu atau al-hadaya la tuhda. Jangan dihadiahkan kepada orang lain terutama di depan pemberi hadiah. Ini adab sopan santunnya kurang. Beda urusan hutang piutang. Beda ya urusan hutang piutang. Misalnya ini. Saya katakan. Coba Anda ini hutang kepada saya hutang 10 juta, begitu saja coba. Saya hutang 10 juta. Baik, ini uang saya 10 juta. Sudah berjalan, saya minta. Mana janjinya Anda
membayar uang sudah seminggu ini 10 juta. Saya kasih. Ini uangnya. Baik, saya terima. Di depan dia. Ternyata saya ini memberikan uang ini hadiah kepada orang lain. Atau mungkin saya punya tanggungan juga kepada orang lain. Paham? Saya katakan, ini uang saya 10 juta saya hadiahkan kepada Anda. Terima kasih. Baik. Nah, atau begini, karena saya punya utang 10 juta kepada Anda, maka uang 10 juta ini aku berikan kepada Anda. Saya terima utangnya. Baik. Walaupun di depan pemberi sauhuran tadi, enggak apa-apa. Kenapa? Ini hak mutlak punya saya. Jelas? Beda kalau masalah hadiah. Ya, orang memberi hadiah itu karena apa? Rasa senang, rasa cinta, rasa menghormat, ya kan? Maka jangan sampai kita mencederai orang yang memberikan hadiah kepada kita. Misalnya, ternyata menurut saya ini barang yang berasal dari hadiah itu membahayakan. Contoh bagi saya ini ya, rokok itu membahayakan bagi kesehatan. Tapi kebetulan orang ini punya pabrik rokok. Paham ya? Saya mengatakan rokok adalah membahayakan. Tidak ada manfaatnya rokok. Begitu ya. Saya diberi rokok. Tidak diterima, orang ini berbaik hati niatnya. Saya ingin menasihati suatu saat bukan dalam majelis ini. Maka rokok tersebut saya terima. Kalau akan saya buang jangan di depan pemberi hadiah. Ya, saya bawa ke sungai, saya masukkan di sungai. Seperti itu caranya. Jadi ada adab sopan santunnya. Tapi kalau secara fikih, hadiah yang sudah disampaikan kepada orang lain, maka hadiah itu menjadi hak orang lain penerima dia diapakan saja bebas. Begitu kalau hukum fikihnya. Kan hukum itu tidak melulu fikih kan? Ada hukum itu tasawuf. Ya enggak? Hukum tasawuf itu berbeda dengan hukum fikih. Misalnya hukum fikih halal belum tentu secara tasawuf menjadi halal. Bisa saja secara tasawuf menjadi tidak baik. Bahkan diharamkan menurut ulama ahli tasawuf. Jelas ya? Nah, contoh baik menurut fikih tapi tidak baik menurut tasawuf. Misalnya gampangannya itu kalau orang laki-laki gitu, aurat yang wajib ditutupi kan hanya seputar pusar sama lutut yang wajib ditutupi. Jadi kalau misalnya saya sebagai laki-laki, saya mengajar begini, hanya menutupi pusar dan lutut itu sah menurut fikih. Tapi menurut tasawuf dikatakan betapa golil adabnya, bahasa Indonesianya betapa kurang ajarnya kalau saya sedang mengajar, saya hanya praktek fikih saja. Yaitu saya datang ke pesantren ini cuma pakai sarung, enggak pakai baju. Ya, bajunya di sini telanjang, itu namanya betapa golil adabnya, betapa rendah akhlaknya, betapa kurang ajarnya terhadap majlis taklim. Orang yang hanya mempraktekkan fikih saja. Maka yang terbaik adalah praktek fikih sekaligus tasawuf. Ya, fikihnya halal, tasawufnya baik begitu. Termasuk tadi masalah hadiah. Ya, paham ya? Baik. Alhamdulillah, tanya jawab santri PIK sudah selesai. Insya Allah akan kami sambung pada episode selanjutnya. Terima kasih kepada para pemirsa dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan video tanya jawab kami hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, beliau Syekhuna Kiai Haji Lutfi Basori, bisa bermanfaat bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa terus membimbing kita dalam mempelajari ilmu agama yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.